Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Yết Thích Ca Bồ Tát. Nam mô Đại Yết Thích Ca Bồ Tát. Nam mô Đại Yết Thích Ca Bồ Tát. Amitabha. Ya, selamat malam semuanya. Kita akan melanjutkan perjalanan kita mendalami Siddhigarbha Sutra atau Ticangking. Ya, yang biasanya dibacain Mandarin. Jadi banyak yang udah puluhan tahun baca Ticangking tapi nggak ngerti artinya apa yang dibaca. Makanya daripada itu kita harus mengerti. Kenapa? 3 saluran pikiran, ucapan, dan perbuatan itu terus-menerus berproduksi hal-hal yang buruk dan hal-hal yang baik. Kita tidak sadar kita itu buang sampah, kita itu buang kotoran, atau kita menangkap kotoran, bermain-main dengan kotoran. Sudah tahu hukum karma, tapi tetap aja mulutnya kotor, pikirannya jahat. Baca Ticangking, jadi ngerti. Wihara adalah ladang untuk berbuat kebajikan. Anda percuma ke wihara rajin, tapi ucapan, perbuatan, dan pikiran tidak sinkron. Daripada itu kita bahas, biar ngerti. Warga hukum karma makhluk-makhluk Jambudvipa. Ketika itu Siddhigarbha Bodhisattva Mahasattva berkata kepada Sang Buddha, Bagawa yang termulia, atas berkah Maharini Abinya Buddha Tathagata, maka aku dapat menjelajahi ratusan ribu koti dunia dengan menjelmakan badanku hingga demikian banyak untuk menyelamatkan segala makhluk yang terlibat hukum karma. Manusia atau makhluk nggak sadar. Kita tadi mengatakan terus produksi karma buruk. Dan ada satu bodhisattva yang memang tekadnya untuk menjelajahi dunia, menyelamatkan semua makhluk yang terlibat hukum karma. Apa kita nggak kasihan? Apa kita tidak mau meringankan? Begitu kan? Apabila tidak dianugerahi maha kebelas Asia serta Tathagata, aku takkan dapat membuat perubahan sedemikian rupa. Kini aku mendapat pula pesan dari Sang Buddha agar semua makhluk yang berada di Satgati ditolong agar bebas dari penderitaan. Sehingga Sang Ajita atau Maitreya Bodhisattva menjadi Buddha. Bagawan yang termulia, tak usah khawatir, aku akan mewujudkan hingga sempurna. Dari Buddha Sakyamuni sampai Buddha Maitreya berapa panjang? Memang masih di bumi ini belum kiamat. Bumi kita masih panjang usianya. Jangan takut kiamat. Jadi kalau udah ada yang bilang mau kiamat, welcome, silakan. Kalau nggak jadi kiamat, semua harta bendanya milik kita ya. Bener dong begitu, Cengli ya. Cengli jangan nakut-nakutin orang tapi nggak berani gitu. Jadi kalau di Buddhis dikatakan bahwa Maitreya akan datang di saat usia manusia 80.000 tahun. Sekarang usia manusia rata-rata baru 75, bukan 75.000, baru 75 tahun. Setiap 100 tahun usia manusia berkurang 1 tahun. Masih 5.000 tahun lagi baru usia rata-rata manusia 25 tahun. Jadi kira-kira 1.500 tahun lagi di situ titik terendah dari tadi berapa? Jadi 6.500 tahun lagi usia rata-rata manusia 10 tahun. Dari usia rata-rata manusia 10 tahun itu naik lagi. Jadi sekarang adalah masa penurunan, masa kemerosotan dharma, kemerosotan moral. Nanti naik lagi. Kemerosotan moral ini akan berkurang. Orang jahat semua habis.
nggak ada sisa. Kenapa? Karena semuanya jatuh ke alam bawah. Dan masa kemajuan Dharma, di mana banyak orang baik akan terus bertambah jumlahnya. Jadi nanti naik lagi. Kenapa kemerosotan Dharma dan kemajuan Dharma menyebabkan usia manusia berkurang dan bertambah? Ya karena semua orang saling benci, pikiran kotor, pikiran saling curiga, gosip sana sini. Menurunlah Dharma. Dengan menurun Dharma, usia manusia akan turun. Itu udah otomatis. Tapi ketika bertambah lagi nanti banyak kebajikan yang dilakukan, usia manusia akan bertambah sampai 80.000 tahun. Dan disitulah Maitreya baru muncul. Jadi panjanglah waktunya Siti Garbha Bodhisattva tuh berbakti. Panjang sekali. Tekad beliau sampai nanti Ajita Bodhisattva menjadi Buddha. Tak usah khawatir, aku akan mewujudkan hingga sempurna. Itu maksudnya. Sang Buddha bersabda pada Siti Garbha Bodhisattva, yang Arya Siti Garbha, semua makhluk yang belum terbebaskan dari kesengsaraan itu memiliki tabiat dan pikiran yang tidak menentu. Mereka kadang-kadang melakukan perbuatan jahat yang merupakan karma berat. Apa karma berat? Membunuh ayah, membunuh ibu, membunuh arahat, melukai seorang Buddha, dan terakhir memecah belah sangha, termasuk mau ngadu domba antara sangha. Hati-hati. Membunuh ayah mungkin susah lah, bunuh ibu mungkin susah. Membunuh arahat, mana tahu kita siapa arahat yang masih hidup sekarang. Melukai Buddha, udah nggak ada sekarang Buddha. Tapi memecah belah sangha masih bisa nggak? Bisa, hati-hati. Lalu kemudian mereka yang melakukan perbuatan jahat kadang-kadang melakukan perbuatan baik yang menjadikan kebajikan. Jadi baik dan buruk terus bergulir. Mereka semua mudah sekali terpengaruh oleh lingkungannya. Itulah sebabnya mereka berputar-putar dalam pancagatia, yaitu 5 alam, yaitu dewa, itu surga ya. Di surga, manusia, binatang, hantu kelaparan, dan neraka. Kita ini ada di 6 alam tambah manusia. Tapi 6 alam, dewa, yang nggak ada asura di sini, ya, yang nggak disebut asura. Dewa, manusia, binatang, hantu kelaparan, dan neraka, muter-muter terus di situ, tanpa berhenti semasa pun. Berkalpa-kalpa tersesat dan terbelenggu. Dulu punya musuh, dulu balas dendam, perang, bunuh-bunuhan. Lahir kembali jadi manusia, to be continue. Saling menyukai, saling menyakiti, saling membunuh. Zaman sekarang mungkin nggak ada yang berani membunuh dan nggak ada perang. Tapi Anda bisa membunuh karakter, bisa membunuh lewat mulut, lewat fitnah, lewat ucapan yang sudah membunuh karakter orang, sudah berbahaya. Berapa kalpa tersesat dan terbelenggu bagaikan ikan yang berenang terjaring sepanjang sungai. Meskipun terkadang lolos dari jaring untuk sementara, pada akhirnya tetap terjaring dan tidak terbebaskan. Nggak ada yang bisa bebas. Makhluk semacam inilah membuatku gelisah dan khawatir selamanya. Buddha tidak ada gelisah, betul. Buddha nggak ada lagi gelisah untuk diri sendiri, ketakutan atau apa, nggak ada. Yang membuat gelisah adalah bagaimana manusia-manusia tidak bisa ditolong ini, gitu maksudnya. Kini engkau telah sanggup menyambung tugasku dengan tekad yang pernah engkau ikrarkan pada masa-masa yang silam untuk menolong umat yang punya karma berat di alam semesta. Buat siapa? Buat seluruh orang, manusia dan makhluk yang ada di alam semesta. Buddha tidak pernah bilang hanya untuk umat Buddha, nggak ada. Tapi semua umat di alam semesta. Universal kan ajaran Buddha. Kenapa ada yang masih nggak senang? Umat Buddha itu universal. Lucu kan?
Lucu. Sang Buddha adalah guru para dewa dan manusia. Ingat, tidak mengotak-ngotakkan. Siapapun bisa belajar, siapapun bisa mempraktekkan tanpa harus mengatakan saya umat Buddha. Dharma ada di mana-mana. Hutan yang segitu besar, Sang Buddha katakan, di situ ada ajaran kebajikan, di situ ada ajaran kebenaran. Tapi daun yang ada di segenggam tanganku inilah ekstrak yang bisa membebaskan orang dari penderitaan. Jadi yang ada di genggaman Buddha adalah ekstraknya, esensinya. Kalau mau dipraktekkan bisa tembus. Sementara Sang Buddha bersabda demikian, terdapat seorang bodhisattva mahasatwa yang bernama Dhyana-swara Raja tampil ke depan memberi hormat. Saya berkata, Bhagawan yang termulia, sudilah menerangkan secara singkat mengapa Bhagawan terus-menerus memuji jasa kebajikan Sang Siti Garba. Ini bodhisattva lo yang nanya. Tapi bodhisattva emang tidak punya niat jahat. Misalnya saya sedang memuji-muji seseorang, ada umat yang nanya, kenapa sih puji-puji dia terus? Ini bodhisattva aja seperti ini Mas Didi saya. Kenapa? Apa gerangannya? Anda nggak tahu maka Anda bertanya. Bertanya sama saya jawab. Bertanya di belakang jadi gosip. Nggak ada yang bisa jawab. Ngerti nggak? Mau nanya langsung ke orangnya. Jangan ngomong di belakang. Sang Buddha bersabda pada Dhyana-swara Raja Bodhisattva, dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah uraianku ini. Yang Arya adalah seorang raja yang budiman. Aku akan mengisahkannya secara singkat satu persatu. Bodhisattva aja tidak saling mengenal bodhisattva yang lain, latar belakang kehidupan lampaunya nggak bisa. Hanya Buddha mengenal segenap alam. Buddha bisa menembus apa yang arahat sekalipun tidak bisa tembus, karena pengetahuan Buddha tidak batas. Diceritain nih, pada masa purbakala Asamkhya Nyayuta Kalpa yang tidak terbilang, terdapat seorang Buddha yang bernama Swanasdisida yang telah memiliki 10 gelar. Itu seperti kita biasa baca Buddha Dusati. Kata-kata Arahat Samya Sambuddha Wijacarana Sampano Sugato Lokawidu Anutara Purisa Damasarati Sasta Lokasyasta. Usianya 60.000 kalpa. Usianya tuh. Satu kalpa itu bumi terbentuk sampai hancur. Ini 60.000 kalpa. Kayak apa usianya, gak usah dipikirin lah ya. Sebelum meninggalkan rumah menjadi selamana, beliau adalah seorang raja. Di sini ada pembuktian lagi bahwa raja bisa jadi anggota sangga, menjadi selamana. Kemarin Buddha Gautama adalah pangeran yang menjadi selamana atau jadi biku pertapa lalu menjadi Buddha. Ini seorang raja, ya. Dan beliau sangat akrab dengan seorang raja dari negeri tetangga. Nah, raja sama raja ini harusnya memang akrab, jangan saling berantem. Sekarang juga udah ada mau perang lanjutan, kasihan. Namun rakyat dari negeri tetangganya banyak yang berbuat kejahatan. Rajanya akrab baik, menjalankan kebajikan, rakyatnya penuh kejahatan. Kedua raja itu berdamai mencari jalan dan kemudahan-kemudahan mencari cara untuk menyelamatkan rakyatnya. Salah seorang raja berikrar bahwa apabila mencapai kebudahan secepatnya, beliau akan menyelamatkan rakyat jelata hingga habis tidak tersisa, akan diselamatkan dari kejahatan maksudnya. Yang lainnya berikrar bahwa beliau akan menyelamatkan dulu umat yang menderita agar mencapai kebudian atau kebodian, barulah beliau akan menjadi Buddha. Jadi ada dua. Yang pertama tekadnya nembus dulu, pencapaian dulu, Buddha dulu, baru nolong makhluk hidup. Yang satu nolong dulu,
baru nanti akan mencapai kebudayaan. No problem. Jangan dipermasalahkan dan nggak perlu dipermasalahkan. Ini masalah tekad. Tekad orang nggak sama. Ada yang mau kuliah dulu baru ngajar, ada yang jadi guru dulu baru ambil S2 kemudian. Ada kan? No problem. Nggak ada masalah. Sang Buddha bersabda lagi pada Dhyana Suara Raja Bodhisattva yang Arya, raja yang pertama itu kini telah mencapai penerangan sempurna menjadi Buddha. Beliau adalah Swasnya Siddhartha Tathagata. Sedangkan raja yang berikrar ingin menyelamatkan umat dulu hingga selesai baru menjadi Buddha adalah Sitigarbha Bodhisattva Mahasattva. Jadi kita tahu bahwa kelahiran lampau daripada Sitigarbha selain pernah menjadi putri Jotinetra juga pernah menjadi raja. Ya. Lagi yang Arya adalah seorang raja yang budiman. Pada masa dahulu kala beberapa Asangkhya kalpa yang tak terbilang terdapat seorang Buddha yang bernama Sudapatmanetra Tathagata. Usianya 40 kalpa. Nah yang tadi kan banyak ya. Yang tadi berapa ribu kalpa tuh? 60.000 kalpa. Yang ini usianya 40 kalpa. Setelah memasuki periode Sadharma Pratirupaka, terdapatlah seorang arahat. Beliau dengan kebajikannya menyelamatkan umat yang sengsara, mengajarkannya dharma. Jadi para biku, para sangga, para bodhisattva ngajarin dharma untuk siapa sih? Apa cuma udah didengerin terus kemudian dilupakan? Enggak, untuk menyelamatkan umatnya supaya umatnya jangan salah jalan. Pada suatu hari beliau bertemu dengan seorang putri yang bernama Jotinetra. Ia menyediakan makanan untuk memuja arahat tersebut. Setelah selesai makan dan minum, sang arahat bertanya pada putri itu, "Putri yang berbudi, pada siapakah jasa yang kau perbuat ingin kamu salurkan?" Jadi selalu ada penyaluran jasa. Nah, di bulan 7 umat-umat selalu ingat sama leluhurnya. Ada yang bertanya, leluhur kita kan sudah lama suhu meninggal, mau masih perlu disembayangin? Ya kalau udah terbebas, kalau belum, kalau terbebas pun kita yang dapat berkah, kalau belum pun kita yang melakukan yang dapat berkah. Putri Jotinetra menjawab, ketika ibu hamba meninggal dunia, hamba telah banyak berdana untuk menyelamatkan beliau. Hingga kini hamba belum tahu di alam mana beliau dilahirkan. Pada saat ibu hamba meninggal dunia, hamba telah banyak berdana untuk menyelamatkan beliau. Bakti seorang anak tidak hanya pada saat orang tua hidup, setelah hidup juga terus melanjutkan demi menyelamatkan orang tua kita kalau seandainya orang tua kita jatuh ke bawah. Setelah mendengar itu, sang arahat merasa iba. Lalu beliau bersamadhi. Dalam samadhi terlihat oleh beliau bahwa ibu putri itu terjerumus ke dalam alam sengsara dan sangat menderita. Sang arahat pun bertanya, ketika ibumu masih berada di dunia, apa pekerjaan yang dilakukan beliau sehingga terjerumus ke alam menderita dan sangat amat menderita? Putri Jotinetra menjawab, ibu hamba terlalu gemar makan anak ikan dan labi-labi, digoreng dan dimasak dengan sayur lain. Banyaknya tidak kurang dari 10 juta kali nyawanya. 10 juta. Nanti tiap hari makan itu ya. Banyak. Dimakan dengan lahapnya. Kasihanilah Bante. Harus dengan cara apa agar ibu hamba dapat diselamatkan? Sang arahat dengan perasaan luas asih memberitahu putri itu dengan cara yang mudah. Engkau boleh menyebut nama Buddha, Nyenpo atau zikir. Namo Sudapatmanetra Buddhaya. Jadi dalam Buddhism, Anda mau nyebut nama Buddha siapa? Nggak ada masalah. Mau nyebut nama Buddha Maitreya yang akan datang juga nggak masalah. Mau nyebut nama Buddha Padumuttara nggak masalah. Mau nyebut nama Buddha Dipangkara nggak ada masalah. Di sini sebut nama Sudapatmanetra Buddhaya, ya, atau nama Buddha Swasna Siddhartha Tathagata
atau nama Gautama Buddha, nggak ada masalah. Karena intinya bukan di namanya, tapi di fokus, konsentrasi, kesungguhan, dan kebiasaan. Dengan sepenuh hati dan di samping itu kau boleh membuat Buddha Rupang untuk mengadakan puja bakti di rumahmu. Demikianlah baik yang telah meninggal maupun yang masih hidup akan mendapat perlindungannya. Zaman dulu karya seni manusia adalah patung, lukisan, tangkap, mandala. Ini adalah seni. Beda negara, beda pandangan, beda tempat, beda tradisi. Di India, patung itu sebagai buah seni. Dia untuk mewujudkan dewa-dewa yang amat banyak, takut salah, takut ketukar, maka dibetullah patungnya supaya kita lebih fokus, nggak salah arah. Bukan untuk memuja atau bukan disebut berhala. Ini perbedaannya kalau di agama Buddha. Ya, jadi mengadakan Buddha itu hanya sebagai fokus. Nggak ada yang dipuji-puji. Mau patungnya dihancurin, mau patungnya dibakar, kita tidak pernah marah. Kenapa? Itu hanya patung. Semua juga tahu itu patung. Yang paling dipuja adalah kebudahan di dalam hati. Setelah Putri Jotinetra mendengar penerangan Sang Arahat, ia pun menjual semua barang kesayangannya untuk menggunakan ongkos buat membuat gambar Buddha Suda Padmanetra. Kemarin jual rumah dulu, sekarang jual semua barang kesayangannya untuk membuat gambar Buddha. Kemudian dipujanya dengan hikmat serta memuliakan nama Buddha tersebut. Karena terharu, ia pun menangis sambil memikirkan jasa-jasa Buddha yang demikian besarnya, sedangkan umat masih banyak kekurangan-kekurangannya. Apa yang tersentuh di sini? Bodhicitta. Bodhicitta itu hanya muncul ketika seseorang itu tersentuh hatinya. Dia bisa menangis dan dia bisa merasakan penderitaan makhluk lain. Kalau tidak muncul, ya cuma baca-baca aja. Anda tiap hari yakin nggak nemuin apa yang berkesan gitu, apa yang bergetar. Lalu yakin nih, bukan lamanya, bukan cepatnya, getarannya, bukan yoko usit. Baca itu pakai bergetar, bukan cuma mulut. Maka orang bisa sampai nangis ketika mendengarkan sutra, ketika dia sampai nienfo, lalu melihat penderitaan makhluk lain. Apa jadi? Manusia itu tidak selamanya salah. Orang bisa berubah, orang bisa ada pertobatan, orang bisa menyesal, orang bisa terima karma. Nggak usah diomongin. Anda sakit hati sama siapa? Anda takut sama siapa? Anda kecewa sama siapa? Orang itu sudah mendapatkan karma. Nggak usah diomong lagi. Kalau kita sendiri yang begitu, bagaimana? Coba pikirin. Coba. Enak kan ngomongin orang, sendiri kalau terima karma bagaimana? Nah, di sini kenapa harus jelas? Harus sampai tersentuh, menyesal dan merenungi kenapa makhluk lain masih ada yang menderita. Lalu ia menangis sambil melihat banyak banget kekurangan-kekurangan dari umat. Saat ia sedang tidur, tiba-tiba ia bermimpi melihat seorang Buddha yang amat besar, bagaikan gunung Semeru, dan memancarkan cahaya keemasan, golden shine. Memancarkan cahaya keemasan yang terang benderang. Saya berkata, putri yang berbudi, janganlah engkau bersedih. Tak lama lagi ibumu akan terbebaskan dari alam sengsara dan lahir di rumahmu. Ketika bayi itu dapat merasakan lapar dan kedinginan, dia akan bisa berbicara dan dia akan bercerita tentang asal usulnya. Ini zaman dulu ya, masih sakti-sakti hebat. Zaman sekarang bayi ngomong langsung kabur. Tak serang berapa lama,
seorang Pramuwisma itu pembantu ya, pembantunya yang tadi putri, yang sedang mengandung melahirkan seorang bayi laki-laki. Jadi lihat tadi ibu lahiran, sekarang laki-laki bayinya. Belum lagi genap 3 hari, karena merasa dingin dan lapar, bayi itu melihat Putri Jotinetra. Ia pun segera menangis dan berkata, "Anakku yang tersayang." Bayi lu ngomong begitu, bayi anak kecil. "Oh, anakku yang tersayang, aku adalah ibumu." Putri kaget nggak? Enggak lah. Kenapa? Udah dikasih mimpi, ya kan? Udah di ngomongin sama Buddha sebelumnya, nggak kaget. Kalau nggak di ngomongin kaget nggak? Kaget, dibilang ini setan dari mana, ngaku-ngaku ibuku gitu kan. Karma yang dibuat diri sendiri semasa hidup dan mati, akibatnya akan diterima diri sendiri pula. Ingat, karma yang diperbuat diri sendiri, akibatnya akan diterima diri sendiri pula. Jadi nggak usah ngurusin orang lain, karmanya akan diterima sendiri. Ngapain kita kepo-kepo nanggung karma orang lain, malah kita bikin karma baru lagi. Aku telah lama terjerumus dalam alam sengsara. Sejak aku meninggal dunia hingga sekarang, aku terus-menerus keluar masuk berbagai neraka. Bukan cuma satu neraka, berbagai neraka tanpa henti-hentinya. Kini diberkahi jasa dan kebajikanmu, aku baru memperoleh kesempatan lahir kembali ke alam manusia hina, dan usiaku pun pendek. Jadi usia pendek itu kenapa? Karena sering membunuh. Kalau kita sering membunuh binatang, sering membunuh makhluk, apalagi bunuh orang ya, nah karmanya akan sakit-sakitan dan pendek. Pada usia 13 tahun, ini tadi bayi ya yang ngomong. Pada usia 13 tahun, aku harus kembali lagi ke alam sengsara. Jadi di sini kita kenal ada yang namanya cuti dalam hukuman. Larinya dia di neraka, dikasih libur pulang dulu pulang ke rumah, cari keluarga. Tapi cuma sebentar umurnya, 13 tahun doang. Buat neraka 13 tahun itu baru berapa detik, baru keluar dari neraka, udah masuk lagi dia. Tapi karena di alam manusia waktunya berbeda dimensinya, maka di manusia bisa bertahan 13 tahun ya. Jadi liburnya mah sebentar. Tapi karena lahirnya di alam manusia, jadi lama dia 13 tahun. Apakah engkau dapat menyelamatkan aku terbebas dari penderitaan? Setelah Putri Jotinetra mendengar kata-kata yang diucapkan bayi itu, ia menjadi yakin bahwa bayi itu dulu kala adalah benar-benar ibunya. Putri Jotinetra sangat sedih dan terisak-isak lalu bertanya, "Ibundaku yang tercinta, katakanlah karena karma apa maka ibu jatuh ke alam kesedihan?" Bayi itu berkata, "Anakku tersayang." Lucu kali ya kalau bayi bisa ngomong. "Anakku tersayang, waktu masih berada di dunia aku melakukan 2 macam karma berat, yakni pembunuhan dan ucapan kotor serta memfitnah." Tuh, bunuh mah udah pasti dapat hukuman. Kata-kata kotor serta fitnah. Tuh, kalau aja tanpa jasa-jasa kebajikanmu, pastilah aku tidak dapat kesempatan keluar dari kesengsaraan. Hukuman apa yang pernah ibu terima di neraka itu? Anakku tersayang, hukuman neraka dan kesengsaraannya amat menyedihkan dan sulit untuk diceritakan. Apabila diceritakan secara luas, ratusan ribu tahun pun tidak akan habis. Apa artinya? Susah dan panjang serta lama. Setelah mendengar ucapan bayi itu, dia menangis terseduh-seduh lalu mengadas serta berkata, "Yang Maha Kuasa, lindungilah ibuku agar ibuku terbebas dari alam kesedihan selama-lamanya. Bila usia bayi telah genap 13 tahun, semoga karma buruknya dapat dihapuskan dan jangan terjerumus lagi di alam sengsara." Putri Jotinetra dari sejak itu lalu bertekad atau bersumpah,
Oh Sang Buddha yang berada di 10 penjuru jagat, kasihanilah dan terimalah tekad utamaku yang akan hamba ikrarkan ini. Jadi ini Putri Jotineta pertama kali bertekad. Semoga ibu hamba dapat terbebaskan dari 3 alam sengsara, dari kelahiran rendah, hina, dan kelahiran menjadi wanita. Kini hamba berdiri di hadapan gambar Buddha Suda Padmanetra dan berjanji, mulai saat sekarang hingga ratusan ribu koti yang akan datang, akan hamba selamatkan semua makhluk yang berat karma buruknya dan yang telah mengalami kesengsaraan di 3 alam kesedihan di berbagai dunia, agar mereka terbebas dari neraka, dari alam binatang dan hantu kelaparan. Hamba akan membimbing mereka hingga mencapai kebudahan. Setelah melaksanakan itu semua, barulah hamba mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Itu putri udah jadi Buddha belum? Belum. Hebat amat tekadnya ya, mau menyelamatkan. Dan tugasnya di mana? Di neraka. Bebaskan mereka, terbebas dari neraka. Hebat. Mungkin gak neraka kosong? Impossible. Jadi mungkin gak Putri Jotineta jadi Buddha? Mungkin gak? Kan kalau semuanya udah jadi Buddha, dia akan jadi Buddha. Mungkin gak? Kenapa mungkin? Kan katanya neraka gak mungkin kosong. Kalau neraka gak mungkin kosong, berarti tugasnya Bodhisattva itu masih terus gak? Terus, jadi bisa jadi Buddha nggak? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Jawabannya, bisakah menjadi Buddha? Bisa, karena beliau punya tekad yang kuat. Jadi tekad itu penting. Masalahnya semua orang bebas dari penjara apa enggak, itu di luar daripada kenyataan. Nah, yang penting tekad itu adalah seperti itu, tekad yang besar. Semua pikirannya dicurahkan untuk menolong mereka yang menderita. Maka kalau sendirian bisa nggak terwujud? Nggak bisa. Jadi butuh siapa? Kita nih, umat-umat yang masih awam, umat-umat yang masih salah melulu. Kasihan sama Ticang Wampusa. Stoplah berbuat jahat supaya Ticang Wampusa nggak capek-capek menebus kesalahan kita. Jadi di Buddhis ada nggak penebusan dosa dari neraka? Wih, komplit. Wansain Pusa menebus semua orang yang dari penderitaan supaya bahagia, menyelamatkan sampai ke pantai seberang. Ticang Wampusa, kalau ada yang jatuh, asalkan ada jodoh sama saya, pernah melihat patungnya, pernah menyebut namanya, pernah membaca sutranya, saya akan pasti bertekad ya menyelamatkannya. Selesai ikrar, Putri Jotineta mendengar suara Suda Padmanetra Tathagata dari langit. Putri Jotineta yang berbudi, perasaanmu sungguh penuh belas kasihan. Tekad yang besar itu menyentuh Buddha. Demi menyelamatkan ibumu, satu orang, satu makhluk, engkau telah bertekad mengucapkan tekad utama yang demikian agung. Wih, bakti yang mana yang luar biasa. Cuma menyelamatkan satu ibu, malah tekadnya nolong semua makhluk, menukar karma. Mulai sekarang bila usiamu telah genap 13 tahun, ia akan terbebas dari hukumannya dan akan dilahirkan di suatu daerah menjadi brahmacarin. Kok bisa? Tadi katanya sampai 13 tahun jatuh lagi kalau menderita. Terus tiba-tiba karena tekad yang luar biasa terbebas dari alam penderita, dan ibumu akan terbebas dari hukumannya. Terlahirlah di satu negara menjadi brahmacarin. Apa brahmacarin? Pertapa, brahmana. Usianya akan mencapai 100 tahun. Setelah itu akan dilahirkan di sebelah timur alam Asoka, negeri Buddha, Asoka Wijaya Sri.
atau ada pilihan. Bisa ke sana atau bisa ke negeri barat alam Sukawatinya Buddha Amitabha. Tuh, boleh milih. Pertanyaannya, kok gampang amat dihapus dari neraka, lalu kemudian bisa terlahir di tanah Buddha? Siapa bilang gampang? Halo. Tekad itu sumpah loh. Sumpah itu janji suci. Untuk mengeluarkan sumpah dan tekad yang sedemikian luar biasa, itu bukan cuma omongan. Banyak orang janji-janji doang. Ya, jadi udah bertekad, udah bersumpah menolong semua makhluk. Tekad itulah yang menukar karma. Jadi tekad penting nggak? Penting. Main-main nggak? Enggak. Maka jangan sembarangan sumpah-sumpah dan janji-janji ya, please. Sumpah gua akan ngejar lu terus, bayar utang, ngejar terus. Maka kalau ada dendam, ada urusan, selesaikanlah. Jangan ditambah. Anda ngerti Buddha Dharma, Anda tahu belajar Dharma, tapi malah tidak paham, dan akibatnya membuat kita menjadi kesulitan, menjadi menderita karena kita nggak ngerti. Kemudian dikatakan usianya tidak dapat diperhitungkan dengan hitungan kalpa. Di alam sana ia akan melaksanakan dharma luhur hingga mencapai kebudian. Kemudian ia akan menjalankan tugasnya menyelamatkan umat manusia dan dewa yang jumlahnya bagaikan butiran pasir sungai Gangga yang tak dapat diperkirakan. Ini selalu jadi pertanyaan, apakah benar ada pembebasan sejati? Apakah benar ada pertolongan? Apakah benar di agama Buddha itu kalau masuk neraka habis dulu? Sutra ini jelas, nggak main-main. Neraka tidak abadi, surga juga tidak abadi. Yang abadi adalah putus kelahiran dari surga dan neraka. Itu yang diajarkan Buddha. Selama masuk neraka ada hukuman, yes. Ada potongan hukuman, yes. Ada pengurangan hukuman, ada. Ada lu dikasih kesempatan lahir lagi jadi manusia, jelas. Maka di Buddhis selama belum kiamat kita selalu dikasih kesempatan lahir dan lahir lagi kalau jadi manusia. Tapi untuk apa? Anda lihat sekarang saya botak pakai jubah. Anda tahu kelahiran lampau saya sebagai siapa? Mungkin jubah sekarang saya Mahayana, pas saya mungkin dulu Theravada, atau pernah jadi Tantrayana, atau pernah jadi pendeta Katolik, atau pernah menjadi kiai. Ini kelahiran lampau selalu bersama-sama di dalam menjalankan kebenaran. Bisa. Tapi bisa aja saya dulunya juga penjahat. Bisa nggak? Saya dulunya pembunuh, saya dulunya perampok, kelahiran lampaunya. Bisa. Dan kita selalu dikasih kesempatan. Maka daripada itu pergunakanlah. Sang Arya Arahat yang pernah menyelamatkan Putri Jotinetra adalah Aksayamati Bodhisattva. Yang menjadi ibu Putri Jotinetra adalah Wimuttika Bodhisattva. Jadi ibu Jotinetra udah jadi Bodhisattva, namanya Wimuttika Bodhisattva. Sedangkan Putri Jotinetra sendiri adalah Siti Garba Bodhisattva. Wah, arahatnya jadi Aksayamati Bodhisattva, yang ibu Putri Jotinetra menjadi Wimuktika Bodhisattva, dan Putri Jotinetra adalah Siti Garba Bodhisattva. Kok arahat jadi Bodhisattva suhu? Ya menurut Mahayana begitu levelnya. Jadi kalau ditanya berdebat, saya nggak mau debat, tetapi perumpamannya begini: Anda sudah lulus S2, boleh lanjut apa enggak? Boleh. Kalau Anda nggak mau lanjut, boleh nggak? Boleh. Tapi gelarnya tetap ada toh. Kalau mau lanjut, jadi S3. Kalau udah S3, dia harus ngajar nggak? Mutlak harus masuk ke dunia pendidikan. Dia harus ngajar, jadi dosen mengabdi, bikin tesis, lulus S3. Udah S3, otomatis terus kan?
sampai jadi apa? Profesor. Nah, Buddha profesor, Bodhisattva yang mau kuliah terus, yang mau jadi dosen terus, dan nggak mau jadi dosen yang ada masalah, selesai dia. Udah tidak bakal lahir, yes. Tidak akan jatuh, tidak akan terlibat karma buruk, yes. Bahagia, iya. Nibbana, yes. Mutlak, oh, udah mutlak. Ya di sekwo atau alohan atau alahat, udah bahagia, terbebas, iya. Tapi kalau beliau masih mau melanjutkan, boleh? Boleh, namanya Bodhisattva. Itu Bodhisattva tingkat 48 namanya, atau Patipusa, Bodhisattva level 8. Jadi kita wajib nggak menjadi suci? Yes, wajib. Supaya nggak mulai dari level 1 menjadi Bodhisattva. Jadi kalau main game, levelnya itu ada 52. Kalau dari start main, dari tokoh pertama, perjalanan pertama, level 1, level 2, level 3, level 4. Capek nggak? Sampai ke level 52. Panjang, harus jalanin tuh. Tapi kalau Anda punya shortcut, shortcutnya apa? Meditasi, jalanin Buddha Dhamma, mencapai kesucian. Itu shortcut. Bisa langsung naik level nggak? Lompat bisa? Ya udah, cocok. Pemikiran ini relevan. Nah, kemudian pada masa yang akan datang, apabila terdapat pria atau wanita yang enggan berbuat baik nggak mau, hanya senang membuat karma buruk, tidak percaya hukum sebab akibat, dan selalu melakukan pekerjaan tercela seperti asusila, berdusta, berlidah dua, ucapan kasar, memfitnah ajaran Buddha dan sebagaimana lainnya, maka umat yang demikian akan terjerumus dalam kesengsaraan setelah mereka meninggal dunia. Akan tetapi apabila mereka sepenuhnya dapat bertemu dengan seorang Maitriyani atau Kalyanamitta yang mengajak mereka memohon perlindungan pada Siti Garbha Bodhisattva, perbuatan buruk mereka akan terampuni dan bisa terhindar dari 3 alam kesedihan. Yang enggak semudah itu. Bisa diampuni, kenapa? Karena ada pertobatan, karena ada tekad, karena ada perbuatan baik, begitu ya. Nah, jadi lanjut. Seandainya para umat tersebutlah sadar dan ingin sepenuhnya memberi hormat pada Siti Garbha Bodhisattva, memuliakan namanya dan melakukan puja bakti dengan dupa, bunga, jubah, permata loh, permata ya. Jadi nanti ulama bawa ya emas, permata, ruby, diamond gitu ya. Minuman, makanan dan sebagainya gitu ya. Dulu di India permata itu barang murahan. Pangeran semuanya pada pakai permata. Maksudnya barang murahan buat para orang kaya ya. Saudagar mahkotanya ada permata. Congkel 1 no problem, ngerti nggak? Jadi jangan dipikirin sekarang kita baju kagak ada apa-apanya, ada bling-bling palsu, ya kan, KW. Nah, kalau zaman dulu bener-bener kaya, gajah aja dikasih perhiasan di Sri Lanka. Jadi dia gajahnya itu pakai permata beneran. Makanya ada perumpamaan, kalau kita ada syufu sama syupal. Kita tidak berbuat kebajikan. Syuhui sama syufu ya. Syuhui itu berbuat sesuatu yang bisa menyebabkan kebijaksanaan. Syufu itu berbuat kebajikan doang. Kalau kita cuma berdana terus, nggak berbuat sesuatu yang bisa meningkatkan kebajikan dan kebijaksanaan, nanti terlahir lagi jadi gajah bodoh, jadi gajah. Tapi penuh perhiasan. Karena dia selalu berdana, selalu memberikan yang terbaik buat orang lain. Jadi fupaunya banyak, walaupun jatuh sebagai binatang karena tidak mau belajar dan tidak bijaksana, tapi dia berlimpah ruah. Terus kalau Anda cuma maunya belajar terus, bijaksana terus, tapi tidak mau memberi, tidak mau berdana, tidak mau melakukan hal-hal yang baik, Anda akan jadi apa? Anda bisa jadi lohan kungpo. Jadi arahat, jadi biku, pinapata tapi kosong. Karena Anda tidak pernah menanam karma yang disebut dengan dana paramita.
Jadi kosong. Sang Buddha pun pernah Pinapata tidak dapat makanan. Dan yang paling beruntung di antara muridnya yang bernama Siwali. Ini ada Siwali di sini reliknya. Relik Siwali. Siwali Jamahatero, Dewa Tanara Pujito, Suraho Pacaya Dimahi, Aham Wandami Tangsada. Oh, itu kalau marita mana Siwali. Bukan pujian kepada Arahat, orang bilangnya Siwali dijadikan Caisen. Minta rezeki sama Siwali. Baca mantranya buat dapetin berkah, dia dapetin kekayaan, dia terbalik. Membaca mantra Siwali menjadikan diri kita dermawan seperti Siwali dalam kehidupan lampaunya, terus memberi dan tidak berhenti memberi, sehingga jadi arahat yang paling beruntung itu Siwali Mahatera. Jadi bukan dengan membaca mantra Siwali kita memperoleh tolong beri saya kekayaan 7M, 10M, kalau dapat minta 1T. Bukan. Anda menjadikan arahat sebagai Caisen. Caisen pun tidak sudi kali. Caisen itu dewa rezeki. Dewa rezeki itu kenapa dia jadi dewa rezeki? Karena dulu pernah jadi gubernur, pejabat, baik sama masyarakat, selalu nolong orang, selalu berdana, bangun jembatan, bangun sekolah, bangun fasilitas buat masyarakatnya. Meninggal karena kebajikannya selalu berdana, jadilah dewa yang ngurusin kesejahteraan. Namanya Caisen, dewa rezeki. Jadi jangan dibalik. Sembayang dewa rezeki, mohon dewa tolonglah kasih saya duit lagi bokeh nih. Terbalik. Dewanya ngomong lagi begini, gua jadi dewa karena gua mau berdana lu, mau memberi. Bukan masalah miskin atau kaya, memberi itu bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran, ucapan, khotbah juga memberi. Atau uang. Uang nggak harus banyak, tapi Anda tulus memberi, ya. Oke, lanjut. Seandainya para umat itu sudah sadar ingin melakukan puja bakti, maka pada akan datang akan terlahir di surga untuk menikmati kebahagiaan di sana. Apabila usianya sudah habis, mereka mendapat kesempatan lahir kembali di dunia manusia dengan kedudukan sebagai bangsawan dan menjadi raja berkuasa, dan lamanya hingga ribuan kalpa, dan memiliki daya ingat kehidupan masa silam serta sebab akibat dan asal usul kehidupan masa lampau. Zaman dulu banyak orang meditasi bisa lihat, nembus past life. Zaman sekarang udah dituntut meditasi nggak kelihatan. Tetapi ada satu hacker mind, yaitu dengan hipnosis, past life regression. Dia yang mau mencoba menembus masa lalu bisa, karena semua rekaman memori kesadaran kita tidak berkurang, tidak pernah berkurang, tidak pernah hilang. Kayak disket tiap hari di save, nggak bakal hilang kecuali di delete, tapi terus bertambah. Jadi manusia bukan kaset kosong, manusia dari lahir sudah ada filenya, dan file ini banyak foldernya. Tapi kenapa kita tidak bisa track balik ke file yang lalu? Jangankan yang lalu, saya tanya 5 hari kemarin Anda pakai baju warna apa? 5 hari kemarin, coba ada yang ingat nggak? Hah? Kalau saya ingat, karena warna saya cuma abu-abu coklat. 5 hari lalu. Terus 10 hari lalu Anda tuh makan apa? Makan siangnya 10 hari lalu, coba. Terus 5 tahun lalu deh, masih kehidupan sekarang, 5 tahun lalu Anda itu makan siang di tanggal berapa, jam berapa, itu makannya apa? Lupa ya? Ya udah, nggak usah ngomongin masa lalu, past life, yang kemarin aja lupa. Nah gitu. Nah, yang Arya Sitikarma Bodhisattva memiliki mahari di abinya bala. Abinya adalah kemampuan batin.
yang tak terlukiskan hebatnya untuk menolong umat manusia membebaskan diri dari kesengsaraan. Karena itu engkau beserta para bodhisattva harus selalu ingat akan sutra ini dan menyebarluaskan ke segala penjuru dunia. Nah, jadi sini ada yang ikutan lewat Instagram ya. Nah, ini saya udah menyebarluaskan dengan baca, terus mereka dengar. Setelah Bodhisattva Dana Suara Raja selesai mendengar kisah tersebut lalu berkata pada Sang Buddha, "Bagawan yang termulia, tidak perlu khawatir. Kami para bodhisattva dan mahasatwa yang berjuta-juta jumlahnya pasti dapat mewujudkan pesan Sang Buddha dengan daya gaib yang dilimpahkan kepada kami. Sutra ini akan disebarluaskan di Jambudvipa supaya umat manusia mendapat manfaat yang sebesar-besarnya." Sekali lagi, ini sutra dikhotbahkannya di mana? Masih ingat minggu lalu? Bukan minggu lalu, masih kemarin. Khotbahnya di mana? Di surga Raya Dimsa. Ini persamuan para bodhisattva dan para dewa, para Buddha. Setelah selesai, bodhisattva memberi hormat dan kembali ke tempat duduknya. Saat itu Raja Catur Maharaja Kajika ya kalau bahasa Sanskrit. Kalau bahasa palingnya Maharajika yang datang dari 4 penjuru surga. Jadi masing-masing surga itu ada 4 penjuru dan itu 4 dewa rajanya namanya Dewa Raja Catur Maharajika atau Catur Maharaja Kajika Sanskrit. Lalu memberi hormat dan beranjali pada Sang Buddha, saya berkata, "Oh Bagawan yang termulia, apa sebabnya Sang Bodhisattva Mahasatwa Sitigarbha sejak sekian banyak kalpa memberikan maha ikrarnya?" Jadi setiap kehidupan tuh tekad terus, ikrar terus. Namun hingga kini masih banyak umat yang belum terbebaskan, malah menyatakan ikrar yang lebih besar lagi. Mohon Sang Bagawan memberi penjelasan pada kami. Maka Sitigarbha disebutnya apa? Ta Yuen Ticang Wang Pusa, yaitu Sitigarbha Bodhisattva yang punya tekad yang sangat besar. Karena beliau selalu kehidupan demi kehidupan bertekad. Sadu, sekarang demi kepentinganmu dan para dewa saat ini dan yang akan datang, aku akan menjelaskan usaha-usahanya. Apa aja yang sudah dilakukan oleh Sitigarbha Bodhisattva di dunia saha ini untuk menolong semua makhluk yang menderita agar terbebas dari kelahiran dan kematian. Liao to Seng Se, meninggalkan kelahiran dan kematian. Meskipun Sitigarbha Bodhisattva sejak sekian lamanya hingga sekarang menyelamatkan umat yang menderita, namun belum juga terpenuhi cita-citanya, ya kan? Belum juga terpenuhi cita-citanya. Beliau merasa sangat kasihan kepada umat yang menderita di dunia ini, mengingat berapa kalpa yang tak terbilang pada masa yang akan datang masih terdapat sebagian besar makhluk yang karena buruknya seperti tanaman yang merambat, makin lama makin menjalar luas. Tanaman merambat kan lagi zaman ini, lagi modern. Sekali merambat, kemana-mana. Karena itu beliau berikrar dan berikrar lagi. Karena ikrar itu tidak cukup sekali. Ikrar kan boleh diucapkan kan, tercapai atau tidak tergantung kita. Ikrar lagi, demi semua makhluk membimbing menuju pembebasan dari penderitaan. Oh Maharaja Kajika, seandainya terdapat umat yang sengaja melakukan pembunuhan, Sitigarbha Bodhisattva segera memberitahukan bahwa karma buruk dari pembunuhan ini akan mengakibatkan usia pendek atau mati muda. Jadi kalau kita ada yang meninggal muda, belum tentu karena membunuh juga. Ada yang memang karena transit. Dia dari alam dewa jatuh sebentar di sini berbuat baik, masanya selesai dia pulang. Tapi buat orang-orang yang menderita selama hidupnya dan kemudian usianya muda, sakitlah, inilah, kena itulah. Nah itu pasti karena karma pembunuhan. Yang melakukan pencurian dikasih tahu bahwa mengakibatkan orang menjadi miskin dan banyak menderita kesengsaraan di masa yang akan datang. Kenapa? Sering mencuri dan sering merampok.
Saya hidup ini nggak pernah mencuri, saya nggak pernah merampok. Iya, tapi kehidupan lampau pernah nggak? Nggak tahu deh. Orang yang banyak melakukan perbuatan asusila akan mengakibatkan dirinya menjadi unggas seperti burung pipit, merpati, belibis dan sebangsanya. Tuh, jadi burung ya, jadi lovebird tuh, bercinta melulu. Yang melakukan ucapan kasar akan mengakibatkan rumah tangganya selalu bentrok dan tidak harmonis. Ucapan kasar. Jadi orang yang memang ucapannya emang udah kayak begitu ya mau digimanain. Kita nggak bisa merubah dan nggak perlu sakit hati lah. Anjing ngegonggong masa kita gonggong lagi? Benar nggak? Nah, yang melakukan fitnahan akan mengakibatkan orang menjadi bisu atau menderita penyakit mulut yang menaun. Jadi kalau kita punya sakit di mulut, sariawan nggak sembuh-sembuh, mulutnya bau, udah pakai Listerine juga masih bau busuk, apalagi kalau ngomong harus ditutup, kalau nggak ditutup. Ada orang yang kebiasaannya tutup mulut kan? Nah itu berarti penyakit pada mulut. Nah itu karena apa? Ucapan tidak benar. Yang senang marah atau membenci orang lain akan mengakibatkan badannya cacat dan berparas jelek sekali. Jadi kalau badan kita jelek, sadar. Kenapa? Karena sering marah dan benci orang lain, maka nggak sempurna, cacat. Saya tuli sebelah nih, satu tuli. Berarti saya dulu mungkin sih ngomongin orang atau nggak mau dengar orang. Ya terima, ini kenyataan. Yang terlalu serakah terhadap makanan dan minuman akan mengakibatkan kelaparan, kehausan dan selalu menderita penyakit tenggorokan. Jadi kalau yang suka sakit tenggorokan, ingat banyak beramal, bikin sedekah, kasih orang makan gratis, ya tuh. Jangan makan sendiri. Yang suka berburu akan mengakibatkan mati dalam ketakutan. Yang durhaka pada orang tuanya akan mengakibatkan kena bencana alam. Tuh, durhaka karena orang tua. Ada cerita malin kundang, terus cerita apa lagi ya? Apa tuh yang di laut? Banyak ya cerita-cerita durhaka. Jadi kutuk jadi batu atau kena ketimpa. Dan yang jelas bumi bisa terbelah dua seperti Dewa Data, buminya terbelah dua. Itu kenapa? Karena bencana alam. Tiba-tiba gempa bumi terbelah dan kita masuk. Yang suka membakar hutan dan mengakibatkan mati dalam kegilaan atau kesesatan, bakar hutan. Yang senang menganiaya anak tirinya akan mendapat balas dendam dari anak tirinya pada masa yang akan datang. Yang suka melakukan menangkap anak binatang atau unggas akan mengakibatkan sanak saudaranya terpisah jauh dan terpencar. Yang suka memfitnah Triratna akan mengakibatkan menjadi buta, tuli, bisu dan sebagainya. Yang menghina Buddha Dharma akan lama dihukum di alam sengsara. Yang merusak dan memboroskan barang milik sangha, ingat nih di wihara. Yang memboroskan barang milik sangha akan mengakibatkan dirinya terjerumus ke dalam neraka berkalpa-kalpa. Sangha di wihara itu bukan memiliki wihara loh. Kita mengelola wihara. Dana yang ada di wihara ini adalah dana dari 10 penjuru. Dana ini untuk digunakan kembali ke 10 penjuru. Ya, sangga yang mengelola. Ngerti ya? Jadi kalau menyolong barang dari wihara, karmanya enteng apa berat? Maka kalau mau apa-apa nanya dulu, ngomong. Dan jangan pernah menuduh orang sembarangan di wihara. Kayak contoh, kalau saya udah suruh kasih misalnya, ini tolong dong kamu bawa pulang. Terus ada yang ngeliat, nah itu dia bawa pulang milik wihara. Saya ngasih, Anda nggak dengar, nggak tahu. Kalau kemudian nuduh orang mencuri, Anda sudah karma buruk. Ngerti nggak? Jadi udah deh, jangan punya pikiran negatif lah. Dukung wihara dengan menjalankan kebaikan. Jangan dukung wihara dengan yang neko-neko ngomongin orang, ya. Sendiri, tahu perbuatan sendiri, akibat sendiri.
Yang melakukan pembunuhan, menyiksa dengan air mendidih dengan kobaran api akan mengalami pembalasan yang serupa di masa mendatang. Yang melanggar sila kebikuan akan mengakibatkan dirinya lahir di alam binatang dan selalu menderita kelaparan. Yang boros selalu kekurangan dan dari kebutuhan. Yang bersifat angkuh dan sombong dan atau egois akan mengakibatkan dirinya lahir di kalangan hina dina. Yang berlidah dua atau gemar bertengkar akan lahir menjadi makhluk bisu atau menjadi seekor burung yang pandai berkicau. Wah. Jadi suka ngadu domba, suka ngomongin orang, suka bikin gosip sini sono. Jadi burung. Cuit terus bercuit. Twitter dia nge-tweet terus ya. Nah, ingat. Yang berpandangan sesat akan terlahir di daerah terpencil. Demikianlah umat yang berada di dunia Jambudipa yang pernah melakukan karma buruk melalui tubuh, mulut, dan pikiran, banyaknya hingga jutaan macam, dan mendapat pembalasan yang sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Hanya sekian saja yang dapat kuuraikan. Meskipun karma mereka demikian beraneka warna dan banyak sekali jumlahnya, namun Siti Garbha Bodhisattva dengan ulet terus berusaha dengan segala kemudahan untuk menyelamatkan mereka mencapai pembebasan. Namo Amitabhaya Tathagata Tathayata Amiti Amitabhaya Sambhawaya Amita Prikranata Tamkarya Amita Prikranata Amita Gagana Kritekara Soha. Ya, bagian 1 sudah selesai, baru 1 bab 4. Saya pikir kekejar sampai bab 5, taunya nggak kekejar. Jadi inilah bab 4. Isinya tentang apa? Karma. Ngomongin apa? Karma. Bicara tentang apa? Karma. Jadi karma itu adalah sebab akibat. Kenapa Anda begini? Ini adalah akibat. Kita cari sebabnya apa? Oh, sebabnya dulu begitu. Kenapa Anda nanti begitu? Karena sekarang begini. Kan itu sebab akibat. Tabok orang, ditabok lagi nggak? Naboknya sekali, dapatnya berapa kali? Banyak kali, sampai kadang dikeroyok orang, betul? Nanam bibit, bibitnya kecil, bijinya 1, ditanam di tanah yang subur. Tanam, bibitnya cuma 1. Pertanyaan saya, dia akan kasih buahnya berapa biji? Nah, banyak. Panen pertama banyak. Udah dipanen, masih berbuah lagi nggak? Berapa banyak? Lebih banyak. Panen lagi, berbuah lagi nggak? Jadi 1 bibit doang nggak habis-habis tuh. Maka jangan heran ngebunuh orang, ngebunuhnya 1 detik mungkin, atau pistol dor gitu ya. Mati ya. Berapa menit doang. Tapi hukumannya kok lama banget suhu. Ya iyalah, membunuh. Nanamnya 1, begitu berbuah, selesai nggak buahnya? Enggak. Mungkin habis dipanen istirahat sebentar, pesannya nggak berbuah. Tapi habis itu berbuah lagi, terusan berbuah terus. Makanya nggak beres-beres. Mencuri juga sama, nyolongnya sekali, lagi nafsu, pengen ambil barang, hukumannya berapa lama? Kehilangan terus. Dan yang jelas kehilangan kepercayaan. Mulut bergunjing, berdusta, ngomong, liangse, fitnah. Mulutnya nggak bisa dijaga. Sekarang sih nggak pakai mulut suhu, sekarang pakai jempol. Mulutnya nggak ngomong suhu. Tuh tanya Sadu Meme. Yang bikin karma buruk itu mulut apa jempol suhu? Jempol. Nah, pikiran mulutnya nggak berbuat karma buruk loh, berarti bukan aku salah waci kama. Bukan, karena mulutnya diem. Pikirannya bermain, jempolnya main. Cepat. Langsung send, cuit, efeknya banyak. Kemana-mana nyebar. Jadi yang karma buruk nanti siapa suhu? Jempol. Ya kan? Nah, itu.
nggak ngomong, jadi udah nggak berlaku aku salawaci kamu. Orangnya diem aja tuh, orangnya nggak pernah ngomong loh sama orang-orang, tapi sekali bikin status nyelkit banget, sakit. Karma buruk lewat jempol. Kenapa? Pikiran. Jadi karma buruk lewat pikiran, orang nanya, karma buruk ada 3 saluran, pikiran, ucapan, dan perbuatan. Kalau ucapan iya, dengernya sakit iya. Kalau perbuatan ketahuan, tonjok, pukul, nyolong, kelihatan. Tapi kalau pikiran gimana Nah itu mikir pakai jempol, tuing. Ya udah. Dahsyat nggak pikiranmu? Dahsyat. Nah pikiran kita luar biasa. Mulut berhenti. Atas sila lagi retret, mulutnya dikunci, nah kan, nggak boleh ngomong. Noble silent itu dilarang berbicara, nggak ngobrol, nggak apa, mulutnya dikunci. Tapi begitu nggak ngomong, gatel banget rasanya. Kayak orang ngerokok mah katanya asam ya, katanya, karena saya kan nggak pernah ngerokok. Gatel lah, nggak boleh ngomong. Akhirnya apa? Di kamar colek-colekan, nggak ngomong iya, ini colek-colekan pakai bahasa isyarat. Atau kita benar-benar nggak ganggu orang dan orang nggak ganggu kita, tapi pikiran kita bawel banget ya. Baru sadar ketika kita diam, pikiran nih bawel banget. Satu orang nggak ada yang diajak ngomong, dia ngomong sama yang pikiran sesama pikiran. Aduh, kapan nih buru-buru kita pulang yuk? Jangan, ini kita lagi latihan, nanti dong sampai selesai. Aduh capek lah, jadi ngobrol kita. Jadi siapa yang ngobrol? Kita sama siapa? Sama kita. Ada provokator lagi, pihak ketiga, kita juga tuh dalam pikiran. Udah kalian jangan bawel, jangan berisik, diem. Oke. Gitu. Inilah cara kerja pikiran. Itu nggak dikasih gadget, begitu dikasih gadget nggak ngomong, betul. Nanti keluar terus status lah, apalah, dan banyak yang curhat di status, di WA kagak dikirimin, dia ngomong ke siapa, tujuannya ke siapa, kan WA kan direct ya, orang ke orang atau ngomong di grup, tapi dia upload di status. Kalau orang itu nggak baca, aman dia. Kalau orang itu baca, waduh, kena lo gitu kan. Tapi bahayanya Anda upload di status, orang lain kan baca. Kalau Anda ngata-ngatain, dasar lo, udah botak, tua, jelek, udah titik sampai di situ. Terus saya pas baca, padahal bukan ngatain saya, mungkin ngatain yang botak lainnya. Tapi kan saya botak, udah tua, nggak cakep-cakep amat. Nah, langsung pikiran saya negatif nggak tuh? Untung udah melatih diri. Nah, jadi ngatain orang, dasar semua laki-laki yang baca itu laki-laki. Begitu baca status Anda, kesinggung nggak, marah nggak, maka Anda akan dikutuk oleh semua laki-laki lu. Karma buruknya tadinya cuma ke satu orang, mau ngatain satu orang, akhirnya kebaca oleh banyak orang, pikiran negatif langsung. Satu orang punya pikiran jahat sama Anda. Satu orang ya, itu udah punya gelombang nggak bagus loh, gelombang energi negatif namanya. Kalau Feng Shui bilangnya sachi. Sachi itu adalah energi yang mematikan. Begitu pikiran orang udah mikir jelek. Kalau semua laki-laki memikir jelek pada Anda, ya wajar lah kagak dapat jodoh. Ya iya begitu logikanya. Jadi jangan pernah bikin orang lain salah paham sama kita. Enggak puas, komplain, kesel, bikin status. Lucu kayak anak-anak. Bikin status mah yang bagus, yang buat renungin, yang buat menyadarkan, atau pengakuan dosa. Sekali-sekali Anda mau ngaku dosa, malu nih. Malu dong ngomong sama saya kan, malu ya. Ya udah Anda tulis saya di status. Dosa Anda akan diampuni oleh seluruh orang di dunia yang baca status Anda. Pengampunan bukan hanya dari satu. Keren gak? Karma buruk cepat berbuah lah.
habis. Kenapa? Ya itulah. Kami ngatain satu orang di status, kebaca semua sama semua orang salah paham. Efeknya gimana? Luar binasa. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Lewat. Kan ada anggapan kalau temenan tuh katanya jangan pilih-pilih gitu, berteman sama siapa aja. Tapi kan Sang Buddha pernah berkata berkumpul dengan para bijaksanawan adalah bertakwa tinggi gitu. Tapi kan suka ada misalkan teman yang toksik atau datang pas ada butuhnya aja. Nah itu gimana sih Su? Apakah kita tetap berteman aja atau kita harus ngefilter juga gitu? Berteman jangan pilih-pilih. Benar, teman kok pilih-pilih. Pertemanan universal dengan siapapun dimanapun, jangan pilih-pilih. Benar, benar nggak? Benar kan? Berteman loh, berteman harus diklasifikasikan. Teman siapapun boleh jadi teman kita. Teman mah datang dan pergi. Sekarang kenalan, besok udah lupa. Sekarang jalan sama-sama, besok udah lain cerita. Itu teman. Tapi sahabat adalah dia yang tidak pernah meninggalkan Anda dalam keadaan Anda susah maupun bahagia. Sedikit jenis sahabat ini. Sahabat yang selalu mendorong Anda untuk melakukan kebaikan. Sahabat yang bisa ngarahin Anda ketika Anda jatuh. Ini sahabat. Ya. Jadi teman boleh banyak. Jangan pilih-pilih. Tapi sahabat pasti milih gak sih? Minimal yang cocok sama kita kan. Kalau nggak cocok, ya nggak bisa jadi sahabat. Kalau udah cocok pun bisa ribut nggak sahabat? Bisa kan? Dan ketika sudah ribut, jadi musuh, benar nggak? Nah itu dia. Jadi nggak ada teman yang sejati, nggak ada sahabat yang sejati juga. Ketika kita berteman tidak milih-milih, betul berteman. Tapi ketika Anda mau punya seseorang yang jadi tempat curhatan, tempat cerita, tempat menasihatkan, itu namanya sahabat. Boleh lebih dari satu, boleh satu, terserah. Tapi sahabat sejati atau kalyanamita atau disebutnya san ci shi, san yang baik, shi-nya yang memiliki智慧, shi-nya yang memiliki kesadaran, san ci shi. Nah, ketika kita memiliki sahabat yang ini, siapa beliau? Siapa mereka? Mereka adalah orang yang selalu mengarahkan Anda pada track yang benar. Berteman dengan yang bijaksana, berkumpul dengan orang yang bisa mengarahkan, berteman dengan para guru. Kenapa kita ke dalam hidup setiap kehidupan selalu mencari guru? Tugas kita tuh cuma belajar dan belajar. Jadi dunia ini tugas kita tuh nyari guru sebetulnya. Benar. Kenapa? Karena guru itulah yang mengarahkan kita. Coba kalau kita tidak cari guru, kita cuma cari sahabat doang. Kalau sahabatnya dia kaya, ya kita menikmati ketajirannya, senang-senang terus, happy-happy terus. Tapi belum tentu terbawa ke arah yang positif. Kalau sahabat kita terlalu ritual, waduh dibawanya ke tempat ibadah mulu, ngomongnya agama mulu, kalau ritual kadang-kadang boring ya. Boring, dulu nggak ada yang mau dekat sama saya. Dekat sama saya diajaknya ngomong agama mulu. Iya, dari saya masih fanatik di sono. Kenapa? Capek. Nggak ada pembahasan lain apa tentang hidup gitu. Hidup itu kan bukan cuma tentang agama, masih banyak yang lain yang bisa dibahas. Nah, itu berteman dengan orang toksik, negatif thinking mulu, mengerongrong mulu, curhat mulu, kita jadi tong sampah. Anda berteman dengan orang seperti ini, ada dua kemungkinan. Kita bisa ikut-ikutan, atau kitanya yang bisa ngarahin dia. Kalau kita nggak kuat, kita jadi stres, ikut-ikutan, sutris. Dulu saya, siapa aja yang curhat, saya ladenin. Semua orang curhat, ke WA kemana, saya ladenin. Dengerin. Belakangan, toksik, tampung sampah. Kita kasih saran, mending didengerin. Dia cuma ingin melampiaskan doang. Jadi lama-lama saya jadi Gramedia. Iya, orang nulis naskah tiap hari kan, nggak ada manfaatnya.
Nah, males diladenin. Bukan yang nggak ngeladenin, yang butuh benar-benar pertolongan kita tolong. Kalau yang cuma PY itu Hanyuan itu cuma nyari muka, bukan nyari muka lah, nyari lah. Ya nggak perlu diladenin, percuma. Anda kasih permata sekalipun ke dia anggapnya itu batu koral atau imitasi. Nah ini tipe-tipe orang toksik, nggak pernah pikiran positif, nggak pernah pikiran mau membangun. Udah potong, cut. Akhirnya fokus. Yang berjodoh aja, yang berjodoh yang membangun. Kenapa? Ngikutin orang yang nggak berbangun banyak banget. Tapi Anda mau bergabung pada orang yang pikirannya membangun, ucapannya membangun, semangatnya membakar, bukan bakar jadi nggak benar, membakar untuk kebenaran, membakar untuk baik. Nah, ikutin. Itu kalian namita. Jadi berteman jangan pilih kasih. Semuanya adalah teman kita. Tapi bersahabat pilih. Dan sahabat sejati atau kalian namita hanyalah dia guru. Siapa yang bisa mengalahkan kita? Guru belum tentu orang dewasa loh. Guru bisa aja anak kecil yang bisa jadi guru kita. Nah, begitu ya. Nah, ada yang bertanya nih dari IG, Ridho ya. Amitabha suhu. Amitabha. Mengapa hal yang negatif dalam sebuah lingkup pertemanan lebih kuat pengaruhnya dibandingkan hal positif? Jelas. Kita dari kecil sampai gede selalu pikiran kita nih ya, selalu dipengaruhi oleh pembelajaran dari sekeliling lingkungan. Namanya Waiching kalau bahasa Mandarinnya, lingkungan di luar. 6 indera kita terus ada kontak, dan kontak menimbulkan wedana, kesadaran, perasaan, dan wedana mengakibatkan adanya kesadaran, ya, senang dan tidak senang, kemelekatan, ya kan, ada suka dan tidak suka. Nah, karena ada kontak inilah panca indera kita yang sadar dengan sadar punya kontak, dan kemudian menimbulkan perasaan, dan perasaan menimbulkan keinginan menimbulkan kemelekatan. Ini paticca samuppada atau lingkaran 12 mata rantai yang saling berhubungan. Sehingga begitu kita dari dulu punya kontak mata ini akan terus ngelihat yang bagus, yang gak bagus. Mata sih netral, tapi ketika mata sudah masuk ke impuls yang namanya kesadaran ada yang namanya ketujuh. Suka dan tidak suka distempelin, plak, di save. Begitu ada tanha atau kemelekatan, begitu ada yang lainnya, kita akan munculin terus. Pengen lagi. Karena ada suka. Kalau orang udah distempel tidak suka, boro-boro dilihat, boro-boro diikutin. Saya udah tidak suka sama kamu, ngapain kamu paksa-paksa saya terus? Enggak suka. Udah gak suka, udah antipati. Nah, kalau suka, apapun dijabanin, betul? Nah, jadi ketika kita suka sama satu tipe temen yang mungkin salah jalan, kita enjoy di situ, ya Anda jadi salah. Tapi kalau Anda sudah katakan tidak suka, ada perasaan risih. Dan ketika risih, ya kita akan minggir dengan sendirinya. Tapi nggak punya teman lagi. Inilah kebanyakan manusia yang temannya dalam geng-gengan. Malah dari dulu saya nggak pernah punya geng. Kenapa? Satu komunitas geng, begitu bubar, Anda punya teman di mana lagi? Waktu Anda berada di geng ini, Anda jelek-jelekin geng yang sono. Anda nggak suka dengan geng yang lain. Begitu Anda bubar, bingung mau berteman kemana lagi. Maka berteman tadi universal. Dimanapun kita, sebagai apapun kita berteman. Dengan alasan kita tidak akan kesepian. Kalau Anda hanya punya satu teman, temannya toksik, terus mempengaruhi kita, dan akhirnya kita berubah menjadi warnanya mereka. Jadi kalau ada satu warna, terus kemudian warnanya udah pudar, berantem, ribut, dan segala macam, pecah kongsi, mau nyari teman mana lagi? Ketika Anda bergabung dengan grup yang lain bilang, lu dulu kan di situ, dulu lu nggak pernah mau perhatiin kita, dulu boro-boro lu musuh kita, gitu kan? Dan kita nggak nyaman, padahal maksud kita baik, mau berteman. Maka berkumpullah dengan yang bijaksana seperti itu. Lingkungan luar seperti apa? Biarkan, itu namanya Waiching Tsece, dunia di luar. Yang akan mempengaruhi batin kita adalah ketika kita tangkap dengan kontak dan dimasukin ke dalam kesadaran di stempel, itu yang bahaya.
Kalau yang negatif kita anggap tidak suka, aman. Kalau yang negatif kita anggap suka, I like this, minum nih misalnya, wah demen minum, mabok, aku suka. Ya udah kamu jadi pemabok. Oh enggak saya memang enggak mabok, saya mah jagoan. Oke, no problem. Karena Sang Buddha katakan untuk melemahkan kesadaran. Kalau kesadaran kamu tetap sadar, ya nggak ada masalah. Buat minum namanya. Iya dong, benar nggak? Ada teman saya kerja di hotel. Dia mau nggak mau untuk dapetin tips, dia harus layanin orang minum. Ya, gimana caranya? Ada triknya? Ada, tapi saya tidak ngomong di sini. Nanti pada diikutin, mau mabuk. Dia nggak mabuk, nggak gimana pun dia nggak mabuk. Paling keluar lagi, selesai. Dan apakah itu dia bahaya? Ya dia sadar, dia tetap oke, nggak ada masalah. Tapi rata-rata semua jeblek, mabok, fly, habis, nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba melakukan pelanggaran yang lainnya. Udah satu paket itu. Iya. Jadi kalau Anda memang penjudi, Anda jadi king of gambler, no problem. Profesi itu nggak akan dirugikan, benar nggak? Orang main menang dulu, lu sudah menang bagi-bagi orang, ya nggak? King of gambler, no problem. Tapi kalau Anda udah main kalah melulu, mikir atuh bro, udah main kalah melulu, masih mau main lagi, udah kalah ngapain? Bukan hoki Anda di situ. Mendingan duitnya buat bagi-bagi orang lain, menanam bibit kebaikan daripada nanam ke bos kasino. Buat apa? Judi online buat apa? Kalau Anda main menang melulu, wah keren. Anda akan jadi malaikat. Malaikat apa? Malaikat judi. Iya. Kalau Anda memang bisa berlaku adil kepada semua wanita, ya jadilah playboy, nggak apa-apa. Membahagiakan mereka semuanya. Tapi masalahnya ada nggak yang adil? Nggak ada. Pasti ada pilih kasih. Ada yang unggul, ada yang enggak, ada yang ngerongrong, ada yang cocok. Ya karena nggak adil ya jangan. Begitu kan gampang, simple. Ya. Boleh. Kalau bisa bagi rata dan bisa membahagiakan dan tidak ada komplain. Tapi kalau satu ada yang komplain berarti you bermasalah. Ya itu. Dunia itu kan gampang seperti itu. Anda membagi kasih. Bagi kasih ya? Boleh. Bukan nggak boleh, tapi efeknya harus adil, merata. Oh, bisa. Mana ada yang merata adil? Nah, jadi mau jadi playboy? Silakan. Terus apa lagi? Anda mau menjadi perampok, koruptor ya, untuk dibagi-bagiin ke orang ya, kayak Robin Hood gitu ya. Boleh nggak? Boleh. Berbuat baiknya boleh. Tapi mencurinya tetap aja itu mencuri. Sekali ketahuan, ketangkap, resiko. Kalau Robin Hood ditangkap, dia nggak ada masalah. Silakan tangkap saya. Kalau Anda siap dengan konsekuensi perbuatan hidup Anda, no problem. Tapi masalahnya kita nggak siap. Dan kita selalu udah jatuh pengen kebangkit lagi. Gimana caranya, ini ya susah. Nah makanya ada pertobatan, ada kebaikan dan segala macam. Jadi lingkungan mau kayak gimana pun itu urusan lingkungan. Tergantung kitanya mau keluar atau enggak. Demen di situ, melekat di situ, sampai mati pun di situ, silakan. Itu lingkungan. Anda ada yang dikatakan anak pelacur mungkin ya. Kenapa dia tiba-tiba jadi anak pelacur? Karena dia lahirnya waktu lahirnya salah. GPS-nya salah koordinat. Ya dong. Harusnya dia perbuatannya baik, karmanya baik. Wah, dia keturunan yang baik lah pokoknya. Koordinatnya harusnya dia ke lingkungan yang orang makmur, orang kaya sejahtera gitu ya. Salah, meleset. Lahirlah dia di keluarga yang berantakan, yang kehidupannya di tengah-tengah seperti itu, di lokalisasi bahasanya. Langsung dicap anak haram lah, anak apa, bla bla bla, bener nggak? Tapi pada dasarnya itu permata, ini tidak akan terpengaruh.
Permata tetap permata, mau digosok kayak apapun tetap emas, mau digosok tetap apa, tetap diamond. Dia tidak akan terpengaruh. Dia tidak akan jelekin ibunya, dia tidak akan menjelekkan semua orang yang ada di situ. Dia tetap tumbuh di situ, teratai. Bijinya di mana? Di lumpur. Tapi nggak ada tuh yang tercemar sama lumpur. Keluar dari air, bunganya bagus. Kalau memang permata, dia akan menjadi cahaya di tengah yang kegelapan. Dia tidak ikut-ikutan dengan lingkungannya. Tapi kalau karmanya dulu buruk dan emang nariknya ke situ, ya dia dilahirin di situ. Dia menerima cacian, makian, berantem sama orang tuanya, berantem sama tetangga, akhirnya juga terjun seperti itu. Jadi bukan yang salah lingkungan, tapi yang salah adalah bibit yang Anda bawa itu bagus atau buruk. Kalau bibit bagus, dimanapun ditanam tetap akan bagus. Pohon liar di mana-mana, mau tanahnya ada apa enggak, dia tetap tumbuh. Tapi kalau bibitnya jelek, tetap aja dimanapun akan selalu jadi bibit jelek. Oke? Ya, terima kasih. Oke, nggak ada lagi pertanyaan, kita tutup ya kebaktian kita pada malam hari ini. Semoga berkah daripada bulan 7 adalah bulan bakti, dan bulan juga penuh berkah, kita selalu memperoleh kedamaian. Semoga para hantu, para setan yang dikatakan ini adalah bulan yang mereka untuk berpesta atau festival, ikut mendengarkan dharma ini, belajar menjadi lebih baik, bertobat, dan kemudian menemukan jawaban dari permasalahan kenapa terlahir sebagai hantu, kenapa terlahir sebagai setan, dan semoga mereka memiliki tekad yang kuat untuk terbebas dari alam-alam itu, dan semoga semuanya terbebas. Semoga tidak ada dendam, tidak ada kebencian, tidak ada permasalahan yang muncul akibat pikiran yang tidak benar, ucapan yang tidak benar, dan perbuatan yang tidak benar. Tadiyata Om, gate-gate, para sam gate bodhiswa. Tadiyata Om, gate-gate, para sam gate bodhiswa. Tadiyata Om, gate-gate, para sam gate bodhiswa. Amitofo. Selamat malam semuanya. Amitofo.